Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurrahim Ramadan, kelas 1C, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan menerangkan tentang HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia dalam rangka tugas matkul Aswaja. Hizbut Tahrir Indonesia merupakan bagian dari gerakan Plan Islamis Hizbut Tahrir yang didirikan oleh Taiquddin An-Nabhani di Yerusalem pada 1953. Sebagai gerakan transnasionalis, Hizbut Tahrir juga berdiri di sejumlah negara-negara di kawasan Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Tenggara, maupun hingga Eropa. Sebagai sebuah organisasi impor dari luar, HTI ini enggan untuk berproses untuk membaur dan dengan kultur bangsa Indonesia. Berbeda dengan aliran Muhammadiyah maupun NU misalnya, yang berkenan melakukan serangkaian dialog dan asimilasi budaya sehingga tetap akur, rukun, dan berjalan sinergis dengan masyarakat. Ambisi penyiptaan kembali dunia dalam bangunan khilafah membawa konsekuensial global dan lokal bangsa Indonesia. Bagi Indonesia, ideologi tersebut adalah ancaman nyata bagi eksistensi Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempatnya adalah bandel final pilar kebangsaan Indonesia. Jadi salah satu tujuan dirikannya Hizbut Tahrir, khususnya di negara Indonesia ini, HTI, mereka ingin mendirikan negara Islam yang berdiri seperti di Timur Tengah, menjalankan syariat hukum seperti di Timur Tengah, semuanya disamakan dengan syariat Islam di Timur Tengah. Namun ini berbeda dengan Indonesia. Kita bertolak belakangan, bahwasanya ideologi kita tetap Pancasila dan Undang-Undang Dasar, ada Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Karena kita berbeda dengan Timur Tengah. Di Timur Tengah hanya ada satu agama, yaitu Islam. Di Indonesia mempunyai banyak agama. Ada agama Islam, ada agama Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan bentuk di mana ketidakcocokan ketika adanya kelompok aliran Hizbut Tahrir yang ingin mendirikan kerajaan Islam atau negara Islam, daulah Islam di negara kita Indonesia. Aliran Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh bukanlah organisasi yang berasal dari Indonesia, akan tetapi sebuah organisasi transnasional yang berasal dari India. Jadi pendiri Jamaah Tabligh adalah Muhammad Ilyas Al-Khandalawi, lahir pada tahun 1303 Hijriah di desa Kandalha di kawasan Muzaffar, negara utara Bangladesh, India. Jadi Jamaah Tabligh ini didirikan di kota India di Bangladesh pada saat itu. Doktrin dari ajaran Jamaah Tabligh adalah seruan untuk kepada ulama salaf menghindari diri dari ijtihad, tidak perlu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, membatasi orang anggotanya untuk memperdalam ilmu dalam sektor formal, dan larangan terhadap anggota untuk terjun ke dalam dunia politik. Kita bahas satu-satu ya. Jadi seruan untuk tabligh kepada ulama salaf, ya, itu tujuan dari doktrinnya ajaran Jamaah Tabligh. Yang kedua, menghindari dari usaha ijtihad. Kita tahu bahwasanya ijtihad ini bisa dilakukan dengan menuntut ilmu, bisa dilakukan untuk perang di Palestina, merupakan salah satu pahala yang sangat besar. Jika kita meninggal pada peperangan, kita akan mendapatkan mati syahid, mati yang bagus. Tidak ini bertentangan dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Tidak perlu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, bahwasanya kita juga dianjurkan oleh Rasulullah untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kita harus menolong sesama umat muslim, sesama umat manusia dari kejahatan dan mengingatkan untuk kebaikan, menjauhkan dari kemungkaran, ya. Terus yang ketiga, membatasi anggotanya untuk memperdalam ilmu. Jadi
khususnya ilmu formal. Untuk ajaran jamaah tabligh ini tidak perlu. Yang penting ilmu agama terus dikemas sedemikian rupa, namun tidak memperdalam ilmu formal. Hal ini kurang bagus karena kita sudah berbeda zaman. Pada masa Rasulullah SAW kita sudah berada di zaman yang modern. Kita juga harus berkompetisi dalam hal ilmu formal. Yang selanjutnya adalah larangan terhadap anggotanya terjun ke dalam dunia politik. Nah, dunia politik ini jika kita kemas dengan sesuatu yang sempurna, kita akan juga mendapatkan pahala. Di dalam dunia politik kita juga bisa berdakwah. Kita juga bisa berdakwah dengan harta kita, dengan kekuasaan kita. Nah, ini adanya fungsi adanya dunia politik. Di sana kita bisa berdakwah. Juga selain itu, jamaah tabligh adalah mempunyai misi untuk berdakwah kepada umat Islam di seluruh dunia, baik di luar kota maupun di luar negeri. Jamaah tabligh mengajarkan misi untuk berdakwah kepada sesama umat Muslim. Ini sesuatu hal yang kurang baik dan kurang bagus karena mereka meninggalkan sanak saudara, keluarga, anaknya. Ya, ini merupakan sesuatu yang tidak bagus. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu adalah penjelasan singkat dari ajaran jamaah tabligh dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.